sekarang ini lagi ditulis ulang dari nol. Semuanya gara-gara teknologi. Nah, kali ini kita akan bongkar bareng-bareng buku panduan barunya. Siap? Yuk kita mulai. Kita mulai dari kutipan yang dalam banget ini. Intinya simpel tapi nonjok. Kalau kita nggak ngerti cara mainnya, kita yang bakal dipermainkan sama uang. Jadi paham soal uang itu bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Nah, ini dia intinya. Masalahnya, bukan cuman kita harus belajar main, tapi permainannya sendiri lagi diupdate besar-besaran. Aturan lama udah nggak relevan. Kita dipaksa buat beradaptasi sama permainan yang benar-benar baru, yang mesinnya adalah teknologi. Oke, biar gampang dicerna, kita akan bedah topik ini jadi 5 bagian. Kita mulai dari psikologinya dulu, terus kita lihat teknologinya, kenalan sama sistem barunya, lanjut ke langkah praktis yang bisa kamu ambil, dan kita tutup dengan visi besar di baliknya. Oke, bagian pertama. Ini aneh tapi nyata. Kenapa justru orang-orang yang pendidikannya tinggi, yang pinter, seringkali malah boncos soal duit? Ternyata jawabannya bukan soal IQ, tapi ada di dalam kepala kita sendiri. Nah, ini dia biang keroknya. Pendidikan formal itu kan seringnya ngajarin kita buat jangan sampai salah. Akhirnya, kita jadi kena 5 jebakan ini. Pertama, kelumpuhan analisis. Kebanyakan mikir, kesempatannya lewat. Kedua, perfeksionisme. Mau mulai tapi nunggu sempurna dulu. Yang nggak mulai-mulai. Ketiga, kepercayaan diri berlebih. Ngerasa strategi yang ribet itu lebih keren dari dasar-dasar yang simpel tapi ampuh. Keempat, mengabaikan dasar. Hal sepele kayak nyatet pengeluaran aja di skip. Dan yang paling bahaya terakhir, pemicu emosional. Panik jual pas pasar anjlok atau FOMO ikut-ikutan tren tanpa riset. Pernah ngalamin? Sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Apa sih yang bikin permainannya berubah? Ada 3 teknologi utama yang jadi fondasi baru dunia keuangan. Ini bukan lagi film fiksi ilmiah, ini udah kejadian sekarang. Coba deh lihat perbandingannya, kayak bumi sama langit. Di kiri, itu sistem bank yang kita kenal, terpusat, ribet, aksesnya susah, biayanya mahal. Nah, di kanan itu DeFi atau keuangan terdesentralisasi. Dia jalan di atas blockchain, jadi lebih cepat, lebih murah, transparan, dan terbuka buat siapa aja yang punya internet. Ini lompatan besar kan? Berikutnya, ada AI agent. Jangan bayangin AI ini cuma kayak asisten virtual yang pasif ya. Kita ngomongin AI yang bisa jadi manajer keuangan pribadi kamu, yang kerja 24 jam nonstop buat cari peluang terbaik dan ngelola aset kamu secara otomatis berdasarkan data terbaru. Dan biar kebayang seberapa cepat perubahannya, lihat aja grafik ini. Pasar AI agents ini diprediksi bakal meledak. Dari sekitar 7,4 miliar dolar tahun depan, jadi lebih dari 47 miliar dolar di 2030. Jadi ini bukan cuma tren sesaat, ini adalah gelombang tsunami teknologi. Dan yang ketiga, social fi. Coba bayangin, setiap like, setiap konten keren yang kamu buat, setiap interaksi kamu di media sosial itu punya nilai uang. Dan uangnya masuk langsung ke kantong kamu, bukan ke kantong raksasa platform. Social fi ini mengubah reputasi digital kita jadi aset yang beneran bisa dijual belikan. Oke, kita udah lihat ada DeFi, AI agent, social fi. Keren-keren banget kan? Terus gimana caranya kita gabungin semua ini jadi satu sistem yang nggak cuma canggih, tapi juga lebih baik buat semua? Nah, disinilah cetak biru ekonomi yang baru masuk. Namanya arsitektur ekonomi sintropik atau AES. Bedanya sama sistem ekonomi lama itu simple banget. Kalau yang lama sifatnya ekstraktif, alias ngeruk sumber daya buat untung. Nah, AES ini sifatnya regeneratif. Artinya, setiap keuntungan yang diciptakan itu sekaligus nyembuhin atau memperbaiki kondisi sosial dan lingkungan. Terus, gimana cara kerjanya? Gampang, bayangin aja ada 3 lapisan. Lapisan pertama, kamu bangun reputasi dengan cara ngasih kontribusi nyata. Lapisan kedua, AI agen kamu pakai reputasi itu buat cari peluang finansial. Dan lapisan ketiga, sebagian dari profitnya secara otomatis disalurkan ke proyek-proyek yang bagus buat lingkungan dan masyarakat. Jadi makin kaya kamu, makin baik juga dunia di sekitar kamu. Keren kan? Oke, cukup teorinya. Sekarang kita bahas yang paling penting. Gimana caranya kamu, terutama Gen Z di Indonesia, bisa mulai ikut di permainan baru ini? Apa langkah pertama yang harus diambil? Kabar baiknya adalah infrastrukturnya tuh udah ada di Indonesia dan legal diawasi OJK. Platform kayak Peluang atau Reku itu bikin kita gampang banget investasi di macam-macam aset digital. Buat yang baru mulai, Bibit dengan robo advisornya itu ngebantu banget. Kalau Pintu, edukasi kriptonya gampang dimengerti. Intinya satu, mulai aja dulu. Dan kamu nggak butuh modal jutaan kok. Coba deh mulai dari hal-hal ini. Bikin konten video pakai AI, jadi kamu nggak perlu tampil muka. Jual template digital atau mulai bangun reputasi kamu di dunia Web3.
Yang paling penting, mulai dari yang kecil. Coba investasikan 25 atau 50 dolar dulu buat belajar sistemnya. Anggap aja uang sekolah. Tentu, wajar kalau ada rasa cemas. Lebih dari separuh remaja ngerasa khawatir sama masa depan karir mereka gara-gara AI. Tapi, coba deh kita ubah cara pandangnya. Jangan takut sama AI, tapi belajarlah buat jadi sutradaranya. AI itu cuma alat. Siapa yang paling jago pakai alat ini, dialah yang bakal menang. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, yang menurutku paling punya makna. Gimana kalau cari duit itu nggak harus bertentangan sama menyelamatkan bumi? Gimana kalau dua hal itu justru bisa jalan bareng? Kenalan sama Revi atau keuangan regeneratif. Anggap aja ini DeFi yang udah naik kelas. Revi pakai teknologi blockchain yang super transparan itu buat mastiin investasi kita di proyek-proyek hijau, kayak nanam pohon atau kredit karbon, itu beneran jalan dan hasilnya nyata. Nggak ada lagi tuh greenwashing. Coba kita renungkan kalimat ini sebentar. Di sistem yang baru ini, setiap rupiah yang kita investasikan bisa jadi cara kita buat milih masa depan yang kita mau. Portofolio kamu bukan cuma nambahin angka di rekening, tapi juga bisa nambahin jumlah pohon di hutan. Ini sebuah perubahan cara pikir yang, wow, luar biasa kuat. Jadi, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan ini buat kamu renungkan. Di masa depan, sekedar tumbuh aja itu nggak akan cukup. Pertanyaan besarnya adalah, apakah uang kamu cuma akan menguntungkan dirimu sendiri, atau juga ikut menyembuhkan dan memperbaiki dunia di sekitar kita? Pilihannya ada di tangan kita semua.